Saudara, eskalasi perang antara Israel dan Iran terus meningkat. Garda Revolusi Iran merilis video peluncuran rudal gelombang ke-14 sebagai serangan balasan pada Israel. Militer Israel mengklaim radar Iran digunakan untuk mengacaukan operasi serangan pesawat-pesawat Israel. Iran kembali menembakkan rudal-rudal pada Kamis yang menurut media Iran menyasar fasilitas militer Israel dan target intelijen lainnya. Iran tak menyebut soal lokasi peluncuran rudalnya, namun serangan ini merupakan bagian dari operasi True Promise 3 sebagai balasan rentetan serangan Israel. Serangan roket Iran juga menghantam kota Ramat Gan, salah satu wilayah metropolitan Tel Aviv, Israel. Ledakan mengakibatkan kerusakan struktur besar-besaran dan membuat puluhan orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari gedung-gedung tinggi dan wilayah kawasan ledakan Ramat Gan dikosongkan. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di kota Beersheba, dekat Tel Aviv, juga mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal Iran. Akibat serangan ini, 47 orang mengalami luka dan sejumlah pasien dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah serangan ini, fasilitas medis ditutup untuk semua pasien, kecuali kasus yang mengancam jiwa. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, marah dan mengecam serangan Iran yang menargetkan rumah sakit. Khawatir dengan ancaman serangan roket Iran, ratusan warga Israel memilih berlindung di stasiun kereta bawah tanah di perbatasan Tel Aviv dan Ramat Gan. Sambil membawa kantong tidur dan bantal, warga memilih tidur beberapa malam di wilayah ini. Mereka merasa lebih aman untuk melindungi diri dari serangan rudal Iran. Aksi saling balas serangan seolah tak henti ketika Israel balas menyerang reaktor air berat milik Iran di Arak. Kantor berita milik pemerintah Iran menyebut ada 2 proyektil menyasar fasilitas nuklir milik Iran itu. Namun dilaporkan tidak ada kerusakan atau dampak radiasi akibat serangan ini. Militer Israel mengatakan jet tempurnya menargetkan fasilitas Arak dan segel anti-reaktornya untuk menghentikannya digunakan untuk memproduksi plutonium. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bilang akan mengambil keputusan apakah Washington akan bergabung dengan serangan Israel terhadap Iran dalam waktu 2 minggu ke depan. Trump menilai masih ada peluang besar untuk melakukan perundingan guna mengakhiri perang tersebut. A message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. That's why he said in the statement that I just read for all of you, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, he will make that decision within the next 2 weeks. Namun Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan tidak akan ada pembicaraan dengan Amerika Serikat selama Israel masih melanjutkan serangan militernya terhadap Iran. Araghchi mengungkapkan pemerintah AS telah berulang kali mengirimkan pesan yang menunjukkan keseriusan mereka untuk membuka jalur diplomatik. Namun Iran menolak pendekatan itu selama konflik bersenjata dengan Israel masih berlangsung. در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره، خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. الحمدلله مقاومت جانانه‌ای که نیروهای مسلح ما کردن به تدریج داره آشکار میکنه که اون فکری که اینها کرده بودن که مثلا با یک سری ضربات برق‌آسا میتونن ملت ایران تسلیم کنن، یک فکر باطل و بیهوده‌ای هست. Terbaru, Iran kembali melancarkan serangan yang mengincar wilayah Israel Selatan pada Jumat 20 Juni. Serangan ini memicu kebakaran terhadap 6 gedung apartemen dan mobil di sekitar lokasi. 6 orang dilaporkan terluka. Militer Israel melaporkan pihaknya sempat mendeteksi adanya rudal yang diluncurkan dari Iran. Serangan rudal Iran itu juga sempat memicu sirene peringatan di wilayah Israel Selatan.